toksikologi, toksik atau keracunan. Contohnya, orang mengalami keracunan makanan dia akan mengalami mual, muntah, dan juga diare. Untuk penanganannya, orang tersebut dikasih minuman sedikit demi sedikit supaya orang tersebut tidak mengalami dehidrasi. Dan juga jangan sampai orang tersebut dikasih makanan yang pedas dan juga asam-asam. Pertolongan pertama saat keracunan makanan. Kita harus bisa mengontrol rasa mual dan muntah dengan cara mengonsumsi makanan ringan yang tawar. Usahakan tetap minum air putih. Jangan konsumsi obat anti mual tanpa konsultasi dari dokter terlebih dahulu. Konsumsi probiotik. Keracunan makanan dapat merusak keseimbangan bakteri baik dan bakteri jahat yang ada di usus. Konsumsi probiotik dapat mengembalikan keseimbangan bakteri di usus. Untuk cara penanganannya yaitu memakan makanan yang bergizi dan juga sehat, serta pertolongan pertama pada keracunan obat. Bila seseorang mengalami keracunan obat, segeralah hubungi ambulan atau bawa ke rumah sakit terdekat supaya diberikan penanganan yang lebih tepat. Dan ketika menunggu medis datang, ada beberapa hal yang Anda bisa lakukan. Salah satunya cek denyut nadi, pola napas, dan saluran pernapasan. Dan beberapa faktor atau gejala yang dapat muncul ketika keracunan obat yaitu mual, muntah, pusing, halusinasi, kejang-kejang, dan lain-lainnya. Jika Anda secara tidak sengaja meminum obat yang salah atau meminum obat terlalu banyak dan khawatir mengalami keracunan, jangan tunggu obat gejalanya itu muncul. Segeralah pergi ke instalasi gawat darurat di rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan. Keracunan obat adalah kondisi yang disebabkan oleh kesalahan dalam penggunaan obat, baik dosis yang berlebihan maupun kesalahan dalam mengombinasikan obat. Keracunan obat juga dapat terjadi jika seseorang minum obat disertai minuman atau makanan yang dapat membuat obat tersebut menjadi senyawa beracun, misalnya alkohol. Ada beberapa gejala umum yang muncul pada seseorang yang mengalami keracunan obat, seperti gangguan pencernaan, nyeri dada, pusing atau sakit kepala, hilang keseimbangan, dan juga kejang. Ada satu contoh yang mengalami keracunan obat parasetamol, dan gejala yang timbul seperti mengantuk, kejang, sakit perut, mual muntah, kerusakan hati, hingga koma. Kelebihan dosis parasetamol sangat berbahaya, dan biasanya baru muncul 3 hari setelah obat dikonsumsi. Setelah mengalami hal tersebut, pertolongan pertama yang bisa dilakukan adalah cek denyut nadi dan pola napas. Kemudian, jangan berikan makanan atau minuman apapun yang dianggap mampu menetralisir racun, seperti cuka dan susu. Racunan obat nyamuk. Pada obat nyamuk terdapat beberapa kandungan yang dapat beracun bagi tubuh manusia apabila terhirup secara berlebihan ataupun tertelan. Gejala yang timbul pada keracunan obat nyamuk ialah sakit kepala, berkeringat, diare, iritasi hidung dan tenggorokan, mual, pusing, haus. Pertolongan pertama untuk mengatasi keluhan obat nyamuk ialah jika obat nyamuk sudah masuk ke dalam mulut, kumur mulut dengan air sebanyak-banyaknya. Apabila sudah tertelan, segera muntahkan. Beri air susu atau air putih. Namun lakukan langkah ini apabila petugas medis mengizinkan dan pasien mampu menelan. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna dan berbau yang dihasilkan dari proses pembakaran. Misalnya, mesin knalpot dan kendaraan, kompor gas, dan kebakaran. Keracunan karbon monoksida merupakan kondisi di mana seseorang menghirup gas karbon monoksida dalam jumlah yang banyak.
gejala dan terkena karbon monoksida, diantaranya sakit kepala, mual muntah, rasa lelah, dan sakit mah. Pertolongan pada keracunan karbon monoksida, diantaranya pindahkan korban dari area ruangan yang penuh karbon monoksida atau buka jendela di area yang tertutup agar oksigen bisa masuk. Yang kedua, pindahkan korban ke area yang memiliki banyak oksigen. Yang ketiga, jika korban tak sadarkan diri, maka periksalah terlebih dahulu kondisi fisiknya, apakah ada luka atau tidak. Dan yang terakhir, segera hubungi layanan kesehatan darurat. Pencegahan keracunan gas karbon monoksida, diantaranya hindari menyalakan mesin mobil di dalam garasi untuk waktu yang lama, meskipun pintu garasi terbuka. Yang kedua, hindari duduk untuk waktu yang lama di dekat alat pemanas yang menggunakan gas atau minyak tanah. Yang ketiga, jangan membakar atau memegang apapun di dalam ruangan tertutup. Yang terakhir, pastikan Anda memasang ventilasi yang cukup, terutama ruangan yang memiliki alat bekerja dengan bahan bakar. Keracunan insektisida. Keracunan insektisida adalah kondisi yang terjadi ketika racun serangga tertelan, terhirup, atau terserap ke dalam kulit dalam jumlah banyak. Gejala keracunan insektisida yaitu kulit memerah atau bengkak, iritasi kulit, diare, nyeri otot, sakit kepala, dan lain-lain. Pencegahan keracunan insektisida yaitu jangan makan dan merokok saat menggunakan racun serangga, jangan menyemprotkan racun serangga saat cuaca sedang panas, lindungi hidung dan mulut dengan masker, serta kenakan pakaian yang dapat melindungi seluruh tubuh. Cuci pakaian yang digunakan setelah menggunakan insektisida. Jauhi sumber air bila belum membersihkan diri setelah menggunakan racun serangga. Kemudian, kubur wadah penyimpanan racun serangga yang sudah tidak terpakai. Keracunan sianida. Keracunan sianida adalah kondisi saat seorang tanpa sengaja menghirup atau menelan sianida yang berakibat pada munculnya keluhan sulit bernapas, kejang, hilang kesadaran, atau berhenti jantung. Penyebab keracunan sianida adalah senyawa kimia yang sering dimanfaatkan untuk membasmi hama dan serangga. Senyawa kimia ini juga digunakan dalam berbagai industri seperti kertas, tekstil, plastik, atau pertambangan. Pengobatan keracunan sianida. Anda dapat melakukan tindakan pertolongan pertama jika Anda atau orang lain terpapar sianida dengan cara berikut. Jika terjadi kebakaran, jauhi area tersebut agar Anda tidak menghirup udara yang sudah tercemar. Jika tidak bisa keluar ruangan saat terjadi kebakaran, tiarap sedekat mungkin dengan tanah dan lindungi pernapasan Anda. Jika Anda tidak sengaja menelan sianida, jangan minum sesuatu dan jangan berusaha membuat diri Anda muntah. Orang yang mengalami keracunan obat komik akan mengalami ngantuk, pusing, alergi kulit, ketergantungan, dan mual. Untuk menanganinya, orang tersebut harus dikasih air. Cara menanganinya harus makan yang sehat,